Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semuanya? Jumpa lagi bersama saya Mami Umar di sini. Semoga semuanya sehat-sehat walafiat ya. Saya mau minta maaf dulu kepada kalian jika di video ini ataupun video saya yang sebelumnya menyakiti perasaan kalian atau ada yang tersinggung, karena tidak ada maksud hati untuk membuat video untuk menyinggung seseorang ataupun menyakiti hati seseorang. Mohon untuk dimaafkan, meminta maaf dengan tulus. Jika ada yang salah ataupun ada yang kurang betul, tolong untuk dibetulkan di kolom komentar agar penonton yang lain juga lebih paham dan saya pun pribadi menjadi lebih paham. Oke. Dan satu lagi, subscribe dulu channel ini. Kalau kalian mau subscribe, jangan lupa. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, share ke teman-teman kalian. Terima kasih, selamat menonton. Apa saja yang terjadi selama Malaysia lockdown? Di video kali ini aku mau ngucapin selamat kepada Malaysia, kepada warga Malaysia dan pemerintahnya, kepada semuanya. Tahniah Malaysia karena berhasil mengatasi COVID-19, menanganinya dan sekarang memasuki masa pemulihan. Saya turut bangga dan bahagia dan juga sangat bersyukur selama masa lockdown ini masyarakat Malaysia atau warga Malaysia ini sangat bersabar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk negara lain ataupun khususnya negara Indonesia ya, negara saya, agar tidak membingungkan dan bisa berhasil menangani ini seperti Malaysia. Jadi apa saja? Poin yang pertama yang aku mau kasih tahu ke kalian yaitu pemerintah Malaysia memberikan internet gratis. Yang kedua, tiba-tiba semuanya pada pandai teknologi, termasuk saya, mak-mak ya, karena sekolah kan sekarang pakai conference, kelas jauh gitu, conference tiap hari ada conference, jadi mak-mak juga harus ikutan conference. Di saat ada lockdown ini dipaksa harus pinter teknologi. Mungkin mama yang lain juga di Malaysia sama ya, ataupun di Indonesia juga sama, karena di dalam pembelajaran prosesnya ada yang menggunakan Google Classroom, Hangout, terus ada Microsoft Teams dan Cisco Webex. Kalian pakai apa untuk belajar anak-anak? Ada juga anak-anak yang menggunakan sistem web atau Schoology. Jadi kalau yang paling kecil ini dia menggunakan Google Classroom. Jadi aku juga harus bisa mengatasi ini, kalau ini gimana. Nah pasti emak-emak yang lain juga pada gitu ya kan. Kemudian ada juga yang pakai screenshot selama masa conference, jadi kemudian rame-rame di share di medsos. Ada yang gitu juga nggak sih? Poin yang ketiga, menanti dan duduk setia depan TV untuk menunggu pengumuman dari Perdana Menteri mengenai apa saja yang akan dilakukan, langkah apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Malaysia untuk menangani COVID. Jadi setiap tanggal yang sudah ditentukan nih, seperti dulu itu lockdown mulai dari tanggal 18 sampai akhir Maret. Kemudian dilanjutkan lagi. Nah, setiap hari terakhir lockdown ataupun periode, jadi duduk manis depan TV menunggu pengumuman dari Perdana Menteri, ataupun kalau saya nunggu di streaming YouTube pengumuman dari Perdana Menteri sambil harap-harap cemas. Yang jelas setiap pengumuman pasti ditunggu-tunggu, berharap itu adalah pengumuman yang terbaik. Alhamdulillah kemarin pas terakhir ada pengumuman lagi, Malaysia ternyata dinyatakan sedang dalam masa pemulihan. Pokoknya terima kasih semuanya, alhamdulillah, masya Allah. Menunggu abang pos. Ya, siapa yang sama menunggu abang pos? Jadi apa-apa sekarang online, udah belajar online, belanja online, pokoknya semuanya online. Kita tinggal klik gitu kan. Udah gitu nunggu di rumah, menunggu abang pos. Udah gitu paket datang, happy. Poin yang kelima, semangat positif.
semangat positif warga Malaysia dan juga pemerintah dalam menangani ini. Banyak sekali hal yang dikorbankan. Salah satunya mungkin yang paling sangat terasa di saat Hari Raya Idul Fitri, semuanya biasanya pada mudik. Dan hari Lebaran itu semuanya pada pergi ke masjid beraya gitu. Tapi di saat tahun ini semuanya menahan diri dan raya di rumah. Kemudian tidak ada mudik, diganti dengan silaturahmi melalui teknologi. Semangat positif ini tidak berhenti hanya 1 bulan 2 bulan, tetapi semangat ini terus menerus sampai hari ini dinyatakan masa pemulihan pun banyak orang yang masih semangat untuk terus menjaga kebersihan, terus memperhatikan dan mengikuti protokol-protokol kesehatan, melaksanakan setiap protokol kesehatan bahkan setelah dinyatakan pemulihan pun. Ya, semoga ini benar-benar segera pulih setelah nanti tanggal 31 Agustus dinyatakan masa pemulihan selesai. Mudah-mudahan semuanya kembali normal. Dari ICU menuju Liang Lahat video itu dari Malaysia Gadget TV. Kalau udah nonton kalian bakalan tahu gimana rasa sedihnya. Walaupun alhamdulillah bukan kita ya, tapi saya pribadi saat melihat video itu sangat sedih dan tidak bisa membayangkan. Jadi saat terakhir tanpa didampingi orang terkasih, bahkan keluarga pun di rumah hanya menunggu dan berpasrah aja, tidak bisa pergi ke rumah sakit untuk menengok ataupun melawat jenazahnya ataupun mengurusi jenazahnya, tidak bisa. Semuanya ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan jadi intinya keluarga yang terjangkit virus corona pun mereka tabah, pasrah, dan patuh sama aturan pemerintah. Itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa dan menurutku sangat Masya Allah gitu ya. Dan tidak ada keluarga korban yang datang dengan paksa untuk mengambil jenazah yang sudah meninggal karena virus corona. Tidak ada, bahkan tidak ada yang mencuri dari jenazah yang sudah meninggal karena virus corona, tidak ada sama sekali. Dilihat dari video itu, mereka itu benar-benar mengerti bahwa memang pentingnya untuk diam saja di rumah dan menyerahkan semuanya kepada pihak pemerintah ataupun kepada pihak rumah sakit. Dan yang terakhir, ramai orang salurkan bantuan, baik itu dari sebuah perusahaan ataupun NGO ataupun perorangan ataupun selebriti yang menyalurkan bantuan sangat banyak, dan itu disalurkan dengan sangat baik dan tepat sasaran. Mereka menyalurkan bantuan bukan hanya untuk warga Malaysia, tetapi mereka juga membantu warga yang berlainan bangsa. Jadi dalam hal ini mereka tidak pandang bulu baik itu warga Malaysia ataupun warga lain bangsa, tetap mereka bantu dalam hal apapun. Saya pernah lihat video yang warga Rusia melahirkan di hotel, kemudian dibantu oleh pihak rumah sakit datang ke hotel, kemudian ada juga bantuan dari banyak hal yang diperlihatkan di YouTube, tapi ada juga mungkin yang tidak diperlihatkan di YouTube dan mungkin lebih banyak lagi dan lebih fantastis lagi bantuannya. Yang jelas mereka ataupun warga Malaysia ataupun siapapun NGO itu benar-benar membantu tanpa melihat dia warga Malaysia atau bukan. Selama masa 2 bulan lockdown dan sekarang memasuki masa pemulihan, langkah-langkah yang diambil itu merupakan langkah-langkah yang baik, dan yang paling penting adalah teamwork. Okay? Jadi kerjasama antara pemerintah dan warga Malaysia dan juga warga pendatang yang sangat kooperatif. Mereka sangat bersemangat untuk menuntaskan ini dan semangat untuk menang. Dan alhamdulillah terbukti sekarang. Terakhir saya lihat ada kasus COVID itu 2 orang sehari dan tidak ada yang meninggal, dan itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Semoga hari-hari kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus corona di Malaysia dan hari-hari menjadi lebih baik, kemudian menjadi normal kembali, semuanya bisa diatasi, dan terus menjaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan untuk semuanya ya, saling mengingatkan kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada tetangga, tetap saling mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, mematuhi dan taat kepada aturan pemerintah, baik itu di Malaysia
Malaysia ataupun di luar Malaysia, jika ingin berhasil harus kooperatif, pemerintah dan warganya bersama-sama, saling percaya dan berjuang bersama. Selamat sekali lagi untuk Malaysia. Saya bangga dan sangat bahagia. Semoga kedepannya menjadi lebih baik. Dan semoga Allah permudah segala urusan kita semua. Dan sehat-sehat semuanya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kick.